Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi bersama saya Reza Mulyawan dari Salam Analis. Hari ini saya akan sharing tentang HPLC menggunakan software HPLC system. Ini adalah salah satu simulator yang unggul dalam membantu kita untuk belajar HPLC. Ya, mari kita perkenalkan dulu satu persatu bagian-bagian dari HPLC. Di sini kita lihat HPLC di tampilan hampir sama dengan HPLC hardware-hardware yang seperti yang kita gunakan. Kita lihat dari pertama di sini ada solvent compartment. Di sini kita bisa pilih ada dua jalur solvent yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini sudah ada namanya, yaitu menggunakan H2O yang bersifat polar, dan B kita bisa pilih di antara metanol, aseton nitrit, dan tetrahidrofuran. Nah, ini ketiganya adalah yang umum dipakai dalam HPLC. Sekarang kita pakai metanol dulu. Nah, kita lihat di sini ada dua jalur. Nanti yang pertama itu tadi udah diberi nama H2O atau AIU, polar, sementara B-nya diisi oleh metanol. Ya. Nah, di sini kita juga bisa memilih kolom. Nah, kolomnya itu ada jenis C18 dan C8. Makin panjang rantai karbonnya berarti makin bersifat non-polar. Nah, dari pemilihan ini kita bisa lihat bahwa kita menggunakan fasa terbalik, di mana menggunakan eluen polar dan kolom non-polar. Lalu kita pilih detektornya, kita nyalakan. Di sini kita menggunakan detektor UV-vis dengan panjang gelombang 254, di mana panjang gelombang 254 nanometer ini akan otomatis tersetting jika kita tidak memiliki informasi apakah ketika sampel tersebut mempunyai serapan di luar nilai ini. Kalau tidak ada informasi berarti otomatis kita akan set di 254 nanometer. Tapi kalau misalkan senyawa tersebut memiliki serapan di daerah lain, maka kita harus berubah nilai ini. Ya. Kalau sini ada sensitivitas, semakin besar kita beri nilainya, semakin sensitif, tapi makin memberikan noise yang tinggi. Nah, sini ada antara detektor dan variabel panjang gelombang. Nanti kita akan coba satu-satu. Lalu setelah itu kita akan nyalakan alatnya di kontrol panel. Nah, di sini kita nyalakan powernya, kita nyalakan pompanya, hampir sama seperti kita menggunakan HPLC yang asli. Nah, di sini juga ada isokratik gradient, nanti kita juga akan bahas apa sih itu isokratik dan apa sih itu gradient. Dan di sini ada flow. Flow adalah laju alir, di mana karena kita menggunakan pompa di sini maka kita akan memberikan berapa tekanan atau laju alir. Kenapa saya bilang tekanan laju alir? Kita lihat sini flow itu laju alir. Ketika flow kita naikkan, tekanan juga akan naik. Ya, ini berfungsi untuk mendorong si eluen tadi yang ini untuk membawa sampel menuju ke kolom. Ya. Lalu dia akan jalan kolom dan dia akan dideteksi detektor. Tanpa ada pompa yang diberikan laju alir, dia tidak akan sampai ke detektor untuk mendeteksi. Selanjutnya di sini ada persen B. Persen B adalah persen eluen yang kita gunakan. Ketika sekarang settingannya persen B-nya adalah 100. Berarti ingat tadi B itu yang kita gunakan di sini ada H2O dan B. B itu yang tadi kita pilih adalah metanol. Maka dengan settingan ini yang kita gunakan sekarang adalah dia 100% metanol, ya. Nah, ketika ini kita rubah menjadi 80% B, berarti 20% air dan 80% metanol, ya. Lalu di sini ada injection volume, ini adalah berapa volume sampel yang kita masukkan. Saya akan via sharing ya kalau di aslinya gitu. Di sini kita lihat injection sekitar 5 mikroliter. Oke, misalnya ada injection, ada reset timer. Ya, sekarang kita akan preparasi dulu. Nah, kalau di yang aslinya, setelah kita tadi melakukan setting, kita conditioning alatnya ya, sampai kita mendapatkan baseline yang baik. Dan sambil menunggu itu kita bisa melakukan preparasi
sampel. Sekarang kita buat yang pertama adalah standar fenol. Kita sekarang mau menganalisis fenol. 5 mg per mililiter. Lalu kita buat ini ada fenol 5 mg per mililiter. Selanjutnya kita juga akan buat sampelnya, sampel. Nah, di sini sampel harus mengandung fenol. Fenolnya adalah 4. Lalu ini ada matriks lainnya, itu nitrofenol yang 3, dan satu lagi kresol mengandung 2. Pertama yang kita injeksikan adalah standar fenol. Kenapa harus standar? Karena kita akan menentukan nilai waktu retensi dari standar tunggalnya untuk menganalisis secara kualitatif di mana fenol akan keluar. Ya. Sekarang kita lihat, cek dulu. Nah, ya di sini kita lihat baseline sudah bagus dan ada peak yang keluar. Nah, ini merupakan peaknya fenol karena tadi yang kita injeksikan adalah standar tunggal fenol. Ya. Sekarang kita lakukan analisis terhadap sampel fenol. Kita lihat untuk ini. Di sini bisa kita lihat ya, standar fenol dengan waktu retensi. Nah, ini kita lihat waktu retensinya 2,37. Ini peak nih, hanya ada satu ya. Kelebihannya menggunakan standar tunggal adalah kita mengetahui karena hanya ada satu peak di situ. Berarti kita mengetahui berapa ketika ada sampel dengan panjang waktu retensi 2,37 plus minus ke kanan dan ke kiri kurang lebih 5%, ya itu adalah fenol. Ya. Sekarang kita injeksikan sampelnya. Nah, apakah di sampel ini mengandung fenol? Kita bisa lihat. Sampel. Oke, di sini ada 3 peak. Ya. Pertanyaannya adalah dari 3 peak ini mana yang mengandung mana yang fenol? Apakah ini, atau ini? Nah, maka kita akan lakukan pemastiannya dengan cara integrate chromatogram. Di sini ada 3 peak, ya. Ada 219, 236, dan 215. Yang mana fenol? Ya, kita lihat. Supaya kita tahu, kita harus bandingkan 2 kromatogram. Kromatogram yang mana? Oke, ya. Kita lihat di sini tadi hasil dari analisisnya. Yang pertama ini sampel. Sampel ini kita lihat dia ada waktu retensi 219, 236, 259 ya, dengan area peak areanya ini ya. Lalu di sini dibandingkan dengan sampel standar yang peaknya ada waktu retensi 236. Jadi dengan area ini. Jadi mana yang mana di antara tiga ini? Ya kita pilih adalah yang hampir mirip. Dimana di sini 236 ya di sampel standar ini, artinya di sampel dia mengandung fenol. Yang mana? Ya ini dia mengandung yang 236 ini. Artinya yang ini adalah fenol. Ya. Nah, dapat dinyatakan bahwa di sampel ini mengandung fenol. Berapa konsentrasinya?
karena ini hanya satu standar ya, karena ini hanya satu standar, berarti kita tinggal menghitungnya dengan cara membandingkan area dari sampel dan standar tersebut. Misalkan di sini tadi 236 106, tinggal maka miligram per mililiter fenol sama dengan, ini karena hanya satu standar ya, 106 dibagi, nah ini ya, ini kan tadi 236, waktu tensinya sama, areanya 136 dikali dikali 5 miligram per mililiter ya, itu sama dengan sekitar 4 miligram per mililiter, kurang lebih ya, ini equal 4, kalau ininya sekitar 4 lah. Angka pastinya saya nggak tahu, tapi sekitar 4 ya. Kalian bisa hitung sendiri. Oke, atau tulis nanti di kolom berapa hasil konsentrasinya. Tadi kita sudah melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif pada HPLC dengan menggunakan ukur tensi ya. Sekarang coba kita akan melakukan, kita coba buat dulu sampel ini, kita buat yang baru, sampel Nuvia, sampel multi. Kita buat sampel yang mengandung banyak, dari mulai fenol ya. Lalu kita add juga nitrophenol, kita sedikit maka kresol, lalu kita ambil juga silenol, ada metil benzoat, lalu kita ambil anisol, kita ambil juga benzen, kita ambil penetol, kita ambil toluen. Ini jika kita lihat di sampel drawer, dia mengandung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 senyawaan yang dari mulai nonpolar hingga ke polar. Kita coba, kita tahu tadi udah injek fenol jatuhnya di menit 2,36 ya. Tapi bagaimana kita sekarang mau coba sistem untuk yang multi sampel dengan sifat dari mulai non-polar sampai polar. Oke, kita coba injeksikan ini. Oke, nah kita lihat hasilnya. Banyak peak yang secara kromatografi atau pemisahan ini tidak masuk kaidah kromatografi. Seperti peak ini dia belum terpisah, peak ini dia belum terpisah. Sementara ini tanda tanya, ini peak atau bukan ya. Nah ini kok kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih meragukan secara kromatografi. Kita harus cari bagaimana kita memunculkan 9 peak tersebut secara jelas, karena ini masih banyak yang tidak terpisah. Oke, kita coba, kita akan melakukan yang namanya optimasi. Bagaimana mengeluarkan semua potensi dari alat ini sehingga mengeluarkan. Nah, biasanya optimasi itu kita memainkan flow ya,
Nanti juga kita akan optimasi dengan persen B dan indexing flow. Pertama kita pakai flow dulu ya. Flow, apa sih pengaruh flow ya? Kalau misalkan kita injek ke sini, nah ini seperti ini ya. Sekarang kita lihat sekarang bagaimana kalau flow-nya kita naikin, langsung aja ekstrim. Sudah terima apa efeknya? Makin ke depan ya makin cepat keluarnya karena makin ditekan, tapi lihat makin rapat si PG karena dipaksa keluar, berarti nggak bagus ya. Nah, kita di tengah dulu deh, tadi kan 1, coba kalau misalnya 2,5, tengahnya gimana? Ya agak mundur tapi tetap pemisahannya tidak terjadi ya. Oke, kita balikin lagi 1, kita ubah persen B nya, misalkan kita jadiin 100% B injek. Wah, dia makin numpuk ya, makin nggak jelas. Tapi kita rubah lagi, coba tadi kan 100, coba kita mundur ke 60. Wah, makin hilang ya, nggak jelas peaknya yang mana. Coba kita jadikan 40%. Wow, makin tidak terlihat. Atau kita naik ini fungsinya apa sih? Nah, ini hanya ninggiin aja ya. Tuh, kan tadi kecil, ini jadi makin tinggi aja. Oke, ini kita balikin dulu. Dia hanya buat ninggiin peak aja. Saya pakai persen B tidak ini. Kenapa? Karena kita masih menggunakan isokratik. Isokratik adalah kondisi di mana ketika dari menit ke 0 sampai menit ke N, kondisi L1 yang tadi adalah kita di sini 68% metanol dan sisanya air, itu ada beberapa yang memiliki kelarutan yang sama, sehingga apa? Dia keluarnya bisa jadi agak tersendat. Kenapa? Karena dia kurang larut dalam komposisi L1 ini, ya, atau mungkin dia terlalu berinteraksi dengan kolomnya. Tapi di sini adalah karena kelarutannya dalam L1 ya, yang tidak terlalu baik sehingga dia tidak terbawa menuju ke kolom ya. Kenapa? Karena itu salah satu HPLC adalah kelarutan dia sisi senyawaan dalam L1. Dia syaratnya ada harus larut. Ya. Nah, sekarang kita lihat berarti karena tadi sampelnya adalah multi komponen yang sifatnya dari mulai polar ke non polar, kita nggak bisa pakai cara isokratik yang hanya memberikan kondisi yang sama ini, dikunci dengan kondisi yang sama. Berarti kita harus memberikan suatu kondisi, gradien, di mana kita memungkinkan adanya perubahan konsentrasi L1. Misal, di awalnya itu kita patok L1 metanolnya, konsentrasinya 40% metanol. Otomatis, ini akan terbawa duluan adalah yang bersifat polar. Kenapa? Karena yang L1-nya adalah yang bersifat polar lebih optimum, di mana ada air di situ. Dia akan keluar duluan, ya. Terus nanti pada saat akhir dia akan 100% metanol, di mana ini yang bersifat non polar akan keluar terakhir, ya. Nah, sekarang dari 40 ke 100 ini kita misalkan mau pakai berapa? 2 menit ya, durasi waktunya. Kita kasih, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8. Mungkin kita kurangi atau kita tambahkan waktunya jadi 5 menit. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita lihat ada 9 peak sesuai dengan masih ada peak yang nempel, kita bisa tambahkan flow-nya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 peak dengan kaidah kromatografi yang baik, terpisah secara sempurna, ya, semua menyentuh baseline.
pertanyaan saya, yang mana yang pen? Oke, kalau masih jawab yang 2,36 tadi salah. Kenapa? Karena kondisinya nggak sama. Sampel dan standar harus dikondisikan pada kondisi yang sama. Artinya, yang tadi kan kondisinya pakai isokratik, sekarang pakai gradient. Kita harus injeksikan juga si sampel si standar. Sekarang kita lihat di sini, kita injek sampel dulu ya, terus kita tandai integrate chromatogram ya. Ini kita lihat sini ya. Oke, kita print screen dulu. Ya, nah sekarang kita coba injeksikan lagi di standarnya dengan kondisi yang sama tadi dengan sampel. Kan tadi kita sudah optimasi ya, sampel awal kita injeksikan. Oke, di sini injek sampel. Dah, beda kan, tadi 2,36 sekarang 2,45 ya. Ya, kita lihat ya, di sini ada waktu dari 245 sampai 4,79. Yang mana fenol? Tadi sudah kita ketahui bahwa fenol adalah yang 2,45. Adakah di sini yang 2,45? Ada peak yang pertama keluar. Sesuai, fenol ada di antara 9 tadi ya, yang paling bersifat polar. Kenapa? Kan dia sangat larut dalam air. Gitu. Dan sini terbukti dia yang keluar pertama. Untuk yang lainnya, kita tinggal injeksikan standar tunggalnya untuk mengetahui zat apa saja yang tadi. Tapi kita sekarang sedang menganalisis fenol. Berarti kita sudah kita udah tahu ini 245, di sini 245 dengan konsentrasi di sini 134, di sini pun 134, dan berarti dia konsentrasinya 5 mg per miligram. Ya. Sampai sini semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen video ini atau berinteraksi bersama kami di Instagram kami. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Salam analis.